Bab 44. Permaisuri yang memiliki nilai guna. Baiklah. Tapi tubuhku penuh luka. Aku harus pulang dan istirahat terlebih dahulu. Yun Ruoiwei mulai bernegosiasi dengan Chu Xuanchen. Alasan dia mengobati musuh adalah karena dia tidak bisa melihat orang lain meninggal begitu saja tanpa membantu dan ingin membuat Chu Xuanchen merasa dia memiliki nilai guna. Seseorang yang memiliki nilai guna dapat membuat semua orang takut padanya, menghormatinya, dan tidak akan menindasnya seperti sebelumnya. Chu Xuanchen adalah tuan rumah dari kediaman Pangeran Li. Selama Chu Xuanchen tidak meremehkannya, orang lain tidak akan berani mengganggunya. Melihat Yun Ruoiwei menyelamatkan musuh, Chu Xuanchen akhirnya setuju. Bawa permaisuri kembali untuk istirahat. Bagaimana dengan makananku? Sebelumnya, Fener dan aku hanya bisa makan roti kukus dingin setiap hari. Sekarang bagaimana? Yun Ruoiwei dengan berani bertanya. Bagaimana menurutmu? Mata tampan Chu Xuanchen memancarkan cahaya dingin. Putri dari seorang musuh. Sudah cukup baik memberinya roti kukus dingin. Namun orang ini masih berani meminta lebih. Aku terluka dan membutuhkan nutrisi tambahan. Aku adalah permaisuri. Tidak mungkin makananku lebih buruk daripada Nyonya Nangong. Bukan. Nyonya Nangong memiliki dapur kecil sendiri. Kamu lihat saja bagaimana. Jika aku cepat sembuh, Mo Su juga akan cepat sembuh. Yun Ruoiwei berkata dengan dingin. Yun Ruoiwei tahu Mo Zu terkena panah karena melindungi Chu Xuanchen. Itulah mengapa dia seperti ini sekarang. Sekarang, Chu Xuanchen ingin menyelamatkan Mo Zu lebih dari siapapun. Dia pasti akan setuju dengan usulan ini. Chu Xuanchen melemparkan pandangan dingin ke Yun Ruoiwei. Wanita ini sudah lebih cerdas. Namun dia masih sangat membencinya. Molly, siapkan beberapa pelayan untuk permaisuri. Buatkan dia dapur kecil. Setelah mengatakan ini, ia menatap Yun Ruoiwei dengan tatapan peringatan. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan Mo Su, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi dengan dingin. Hanya meninggalkan siluet yang tak boleh didekati. Yun Ruoiwei berjalan ke Mo Su, memeriksa luka-lukanya, dan berkata, sudah saatnya mengganti perban. Orang-orang yang tidak berkepentingan harus keluar. Aku akan mengganti perban Mo Su. Melihat itu, Molly segera mengusir semua orang yang tidak berkepentingan. Akhirnya, hanya dia dan Fener yang tinggal di dalam kamar. Yun Ruoiwei telah menyiapkan perban dan bahan lainnya dalam kantong kain kecil. Jadi dia juga tidak takut Mo Li akan melihatnya. Dia melepas perban dari kaki Mo Su dan memeriksa lukanya. Ia menyadari lukanya ada tanda-tanda penyembuhan yang baik. Kemudian, Yun Ruoiwei mulai mengganti perban Mo Su dengan cekatan. Melihat ini, Mo Li merasa senang dan terharu. Bahkan hampir menangis. Sebelumnya, saat dia melihat luka adiknya membusuk dan bernanah, itu sangat mengerikan. Sekarang luka itu mulai sembuh. Ini adalah pertanda baik. Melihat tindakan mahir permaisuri mengganti perban, sekarang Molly benar-benar percaya bahwa dia bisa menyembuhkan adiknya. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat bersalah. Sebelumnya sikapnya terhadap permaisuri sudah keterlaluan. Segera, permaisuri mengganti perban Mo Su dan memberinya beberapa antibiotik. Selama seluruh proses, Mo Su menatapnya dengan terpesona. Seperti seorang pria menatap kekasihnya. Molly segera memelototinya. Permaisuri adalah wanita pangeran. Bahkan jika pangeran tidak mencintai permaisuri,
Mo Su juga tidak boleh mendambakannya. Baiklah. Malam ini biarkan dia beristirahat dengan baik. Dan berikan beberapa sup gizi yang bagus untuknya. Dia juga perlu makan daging dan telur untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya agar luka bisa sembuh lebih cepat. Ujar Yun Ruoyue. Terima kasih, Permaisuri. Izinkan aku untuk mengantarmu. Ujar Molly. Kali ini, dengan perasaan gembira. Molly mengantarkan Yun Ruoyue dan Fener sampai di depan gerbang Paviliun Feiyue. Melihat Paviliun Feiyue yang sepi, Molly merasa semakin bersalah. Melihat Permaisuri berhenti, dia menggaruk-garuk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Permaisuri, terima kasih telah menyelamatkan Mo Su. Aku tidak bisa membalas budi jasa Permaisuri. Jangan khawatir. Aku akan segera mengatur agar ada dapur kecil untuk Permaisuri. Dan aku akan mengirim beberapa pelayan untuk melayani Anda. Bersambung. Bab 45. Sudah ada pelayan. Terima kasih banyak, kata Yun Ruoyue. Molly terkejut. Permaisuri mengucapkan terima kasih. Dulu Permaisuri sangat kaku. Tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini. Dulu Permaisuri sangat menjengkelkan. Tetapi sekarang ia begitu memikat sehingga membuat orang tanpa sadar ingin menghormatinya. Molly menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Malam itu, ia mengirimkan 4 pelayan wanita kepada Yun Ruoyue. Keempat pelayan wanita tersebut semuanya dipilih oleh Molly dari kediaman Pangeran Li. Mereka semua cantik, lembut, rajin, sopan, dan bahkan ada yang bisa membaca beberapa karakter. Tampaknya Molly sangat bersyukur kepada Yun Ruoyue karena menyelamatkan Mo Su. Sehingga ia mulai bersikap baik padanya. Selain itu, ia juga memerintahkan para bawahan untuk menyiapkan sebuah dapur untuk Permaisuri dan mengirimkan banyak bahan makanan seperti ayam, bebek, ikan, dan lainnya. Untuk memastikan Permaisuri mendapatkan nutrisi yang cukup. Karena Permaisuri pernah bilang bahwa jika dirinya cepat sembuh, Mo Su juga bisa sembuh lebih cepat. Jadi, Molly menggunakan kewenangannya sebisa mungkin untuk bersikap lebih baik kepada Permaisuri. Yun Ruoyue melihat keempat pelayan wanita yang patuh itu dan mengangguk. Lumayan. Semuanya terlihat cantik. Fener, mulai sekarang, kamu akan menjadi pemimpin mereka. Kamu sudah naik pangkat. Mulai sekarang kamu akan menjadi pelayan utama di kediamanku. Fener sangat senang. Terima kasih, Permaisuri. Fener sudah terbiasa menjadi pelayan kelas 3 yang dipanggil ke sana kemari. Jadi naik menjadi pelayan utama adalah kebahagiaan dan kebanggaan baginya. Molly bilang kalian adalah pelayan baru. Dan dia ingin aku memberikan nama untuk kalian. Bagaimana jika kalian dipanggil Deng Hong Jiulu? Yun Ruoyue benar-benar merindukan gaya hidup modern yang penuh dengan cahaya dan minuman keras. Jadi dia memberi mereka nama seperti itu. Deng Hong Jiulu. Keempat pelayan wanita itu mengangkat kepala mereka dengan penasaran. Ya, Denger, Honger, Jiuer, Luer. Yun Ruoyue menunjuk dari kiri ke kanan. Setelah itu, dia bertanya, siapa di antara kalian yang bisa memasak? Permaisuri, aku bisa. Aku dulunya bertanggung jawab memasak di dapur besar, kata Denger. Baiklah, aku lapar. Ayo mulai bekerja. Kita akan minum anggur dan makan enak malam ini, kata Yun Ruoyue. Dia sudah lama tidak makan daging. Dan malam ini dia harus menikmati makanan yang lezat.
Permaisuri tidak bisa minum anggur. Sekarang permaisuri masih terluka, kata Fenger dengan khawatir. Tentu saja aku tidak akan minum. Kalian yang akan minum, kata Yun Ruoiwei sambil tersenyum. Minum anggur tidak akan membantu proses penyembuhan luka. Dia tahu itu. Sebagai seorang dokter bedah, dia sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit. Dan bulan juga demikian. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat bunga-bunga plum di halaman bergerak-gerak di bawah tiupan angin. Dengan warna merah yang menyala. Beberapa bahkan terbawa angin dan jatuh seperti hujan merah yang turun. Di bawah atap teras, meja sudah dipenuhi dengan hidangan yang sedap. Ada iga panggang, ayam kumpau, sup bebek, merpati panggang, daging kijang panggang, ikan bas kukus, kue berisi 8 kacang, teh susu, berbagai jenis sayuran, makanan penutup, dan beberapa botol anggur yang sudah dihangatkan. Membuat Yun Ruoiwei sangat lapar dan sudah tidak sabar ingin mulai makan. Fenger memimpin 4 pelayan wanita lainnya dengan sopan berdiri di samping. Mereka juga merasa lapar tetapi mereka menahan diri. Siap untuk melayani permaisuri makan. Kalian semua duduklah dan ayo makan bersamaku, kata Yun Ruoiwei saat melihat semuanya sangat kaku. Para pelayan segera menggelengkan kepala. Tidak bisa. Ini makanan permaisuri. Kami tidak boleh makan. Jika nanti permaisuri sudah kenyang dan tidak ingin makan lagi, mereka baru boleh makan sisa-sisanya. Yun Ruoiwei menggelengkan kepala. Masyarakat feodal yang tidak adil. Aku sendirian tidak akan bisa makan semua ini. Kalau tidak habis, bukankah itu akan mubazir? Kata Yun Ruoiwei. Permaisuri, kami tidak bisa makan bersama-sama dengan permaisuri. Ini adalah aturan, kata Fenger. Bersambung.